Salam Sobat Aloha. 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 Sobat Aloha, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Juga follow Instagram kita di aloha.channel. Ada update apa nih kita nih? Jadi lagi ada yang rame banget nih, apa nih, apa nih? jagat persosmedan. Perdunia-mayaan. Tipe karyawan yang pertama adalah sering izin sakit. Saya tahu mungkin ada orang yang memang dikit-dikit sakit, yang flu, dikit-dikit batuk, dikit-dikit panas, dikit-dikit dan seterusnya. Ya. Pertanyaannya adalah, jadi biasanya kalau ada anak buah sakit, pertanyaan saya nomor satu adalah, bisa bangun nggak? Bisa. Bisa jalan nggak? Bisa. Bisa makan nggak? Bisa. Bisa naik motor? Bisa. Berarti bisa ke kantor. Nah, kebanyakan orang yang izin sakit, kebanyakan nggak benar-benar sakit. Mereka hanya ingin mensabotase bisnis Anda. Ada bapak-bapak. Kenapa? Kayaknya agak-agak gimana gitu. Jadi nemu di Twitter, sebenarnya dia dari TikTok tapi viralnya Di beberapa platform sosial media ya, San ya. Jadi ada bapak-bapak yang bilang orang itu gak boleh sakit karena bisa Mensabotase perusahaan. bisnis perusahaan gitu mah. Gitu jadi ceritanya. Karyawan izin sakit, tapi si bapak ini bilang ketika dia sakit dia bisa mengindikasi dari sisi sabotase perusahaan. Entah itu dia sakit sering mungkin ya, atau memang dia I don't know, like dislike mungkin ada gitu kan, ataukah mungkin emang dia karyawannya emang tidak produktif, atau emang malas aja. emang malas aja gitu, udah seperti itu. Terus nggak boleh sakit. Nah, menurut bapak ini selama masih bisa bangun, masih bisa makan, masih bisa naik motor, berarti bisa ke kantor. Betul. Benar. Benar. Itu betul. Bisa ke Tapi dia sakit. Iya. Mungkin ada surat sakit dari dokter mungkin Sang ya. Iya, mungkin. Kan ini kan kita punya perspektif masing-masing nih. Betul. Tentang si bapak ini, tentang apa yang diomongin sama bapak ini. Kalau Mungkin apa? Kalau dari aku pribadi sih kayak banyak emang orang yang pura-pura sakit atau bilang kalau dia nggak enak badan, padahal sebenarnya dia masih bisa, masih kuat gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya dia beneran sakit. Tadi kan checklistnya tuh bisa bangun, bisa makan, bisa ke naik motor, bisa gitu kan. Berarti bisa ke kantor. Ya. Bisa ke kantor belum tentu bisa kerja. Kalau menurut gue pribadi nih, Mungkin jarak dari rumah ke kantor 25 kilo gitu kan. Ini di perjalanan dia ketika naik motor. Gitu. Nah, bisa jadi itu tergantung situasi dan kondisi nih. Betul. Tapi kalau menurut gue pribadi, ini tidak bisa disamaratakan. Oh, ini bisa mensabotase, atau oh ini sakitnya bohongan ataupun sakitnya beneran. Tergantung case-nya nih. Mungkin si bapak ini dia baru dapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari karyawan tersebut. karyawannya. Gitu kan, iya. Tapi kalau dia menyamaratakan semuanya, nggak fair juga sebenarnya. Kecuali di awal dia bilang, saya punya pengalaman seperti ini. Kalau itu kan in general kan. Jadi subjektif berarti dia harusnya ya. Harus Udah gue bilang tadi gue di awal beberapa kemungkinan itu, apakah sakitnya karena ini, apakah seperti itu, atau bagaimana gitu kan. Kalau Ana sendiri sih, Ana tipikal orang yang ya kalau sakit ya sakit gitu kan. Cuma selama gue masih bisa berdiri, selama masih gue bisa bangun, gue akan pergi kerja. Gue tepar di kerjaan, oke, berarti gue udah nggak bisa kerja nih gitu kan. Selama gue masih bisa kerja ketika gue sakit tersebut, kecuali gue
mengidap penyakit menular, itu beda lagi gitu kan. Ya. Selama gue bisa masih kerja, kita masih bisa kerja gitu kan, dan pergi ke kerjaan, masih bisa ngerjain apa yang harus gue kerjain di kerjaan. I'm gonna work gitu. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Bukan pertanyaan sih. Ini lu tadi begitu, lu begitu. Gue akan menjawab dari sisi human resources. Karena gue mengalami banyak hal seperti ini pada saat waktu masih aktif bekerja sebagai human resources. 50% gue setuju sama Bapak itu. 50% mengenai sabotase. Mungkin kalau secara gue pribadi, gue berpikir sabotase itu mungkin dalam hal begini. Dengan karyawan tidak hadir ke pekerjaan, nggak datang ke kantor, itu kan membuat operasional pekerjaan mundur, mengurangi produktivitas berkurang karena karyawannya kurang. Benar. Sabotasenya mungkin dalam hal sana, Iya. bukannya diambil alih, kayaknya gitu. Nah, cuman kalau masalah sakit, gue termasuk sadis. Oke. Gitu, karena jadi gini, suatu perusahaan itu membuat peraturan perusahaan yang mana mengacu kepada Undang-Undang Tenaga Kerja. Yes. Undang-undang sama peraturan perusahaan berbeda ya. Peraturan perusahaan itu dibuat oleh si manajemen yang sudah dengan penyesuaian ini itu dan segala macam dengan hasil rembukan dari seluruh karyawan dan akhirnya menjadi tata tertib dasar aturan menjalankan si perusahaan tersebut. Beda dengan undang-undang baku gitu ya, itu tidak bisa diganggu. Tapi tetap seperti aturan perusahaan ini mengacu kepada undang-undang kerjaan gitu kan. Iya. Nah, biasanya peraturan perusahaan itu memang ada di pasalnya, gue lupa berapa, udah nggak hafal. Cuman memang perusahaan itu boleh memberikan izin sakit kepada karyawan sebanyak 2 hari dalam 1 bulan. Ya. Kalau perempuan 3 hari. Karena mens. Oke. Nah, tapi sakit yang 2 hari itu memang harus disertai oleh DC atau dokter certificate. Karena perusahaan sudah menanggung BPJS kesehatan bagi si karyawan. Nah, bagi karyawan yang bagi perusahaan yang tidak mensubmit meregister si peraturan perusahaannya, ya nggak bisa. Dia punya BPJS, itu sudah pasti karena syarat salah satunya adalah harus punya BPJS sudah disahkan oleh Disnaker. Jadi kalau belum disahkan nggak bisa bikin BPJS. Nah, terus kedua, peraturan perusahaan itu selain yang memang sudah disahkan sama si Disnaker, di luar itu perusahaan bisa membuat satu peraturan lagi, which is internal house rules atau peraturan perusahaan internal yang berlaku hanya untuk intern saja. Itu jauh lebih fleksibel lagi. Nah, contoh ada perusahaan yang mengizinkan, oke, kalau misalnya nggak masuk karena sakit, tapi tidak bisa menyertakan surat DC, nggak apa-apa. Karena apa? Misalnya ada orang yang kalau kesleo atau keceklik, dia nggak pergi ke dokter, dia ke tukang urut kan. Ya, which is nggak ada DC kalau ke tukang urut. Nah, tapi selagi dia bisa, oke, ini saya fotoin saya lagi di tukang urut, boleh. Atau dia vertigo, tidak mungkin dia jalan naik motor segala macem. Dia sudah punya obat resep dari dokter yang memang tinggal dia konsum, dia harus istirahat. Ini obatnya, gue lagi kambuh, boleh. Nah, yang kayak gitu diizinkan sama perusahaan, keringanan seperti itu. Nah, tetapi behavior kayak orang-orang tiap bentar izin sakit dan bla bla, itu tuh itu terbaca kok sama leadernya. Leader akan tahu, manajer, supervisor akan tahu orang yang memang continuously selalu izin sakit, abis itu lanjut cuti. Itu toxic sih. Ada yang memang dia orang rajin, tapi sekali-sekali dia memang jebret, begitu sakit tuh tepar. Gitu. Jadi apa ya, Bapak ini nggak salah juga sih ngomong kayak gitu kalau menurut gua. Karena gue pribadi, gue termasuk yang lumayan sadisme gitu. Maksudnya karena gue lagi flu batuk demam, kalau misalnya gue masih bisa bangun, gue masih bisa berdiri depan komputer, gue akan kerja. Karena lu cuma duduk kok depan komputer gitu. Sama zaman sekarang itu sudah di-create terutama sama perusahaan-perusahaan kayak startup atau yang tidak berbidang hospitality ya, karena itu lebih memang ketemu publik dan harus surfing. Kalau misalnya kayak startup, terus yang lebih digital kayak begitu, itu dia sudah banyak mengimplement namanya working remote atau working from home jauh sebelum ada pandemi. Nah, working remote tuh bisa bekerja di mana saja. Misalnya lu bosen dengan suasana kantor, terutama orang desain biasanya dia perlu suasana baru atau apa, atau konten kreator dia harus nulis
writing tapi dia kaku kalau di kantor mulu, dia harus cari pemandangan hijau mungkin untuk refreshing seperti itu. Nah, working remote itu sangat membantu hal-hal seperti itu. Terus working from home juga. Nah, just in case lu kayak tadi pusing-pusing atau apa, cuma lu tetap masih bisa kerja, lu bisa kerjain dari rumah. Gitu. Yeah. Jadi ya apa yang ramenya di Twitter itu atau di statement Bapak itu mungkin ya. Bapak itu karena maksudnya mungkin statement si sabotase itu kali. Salah Bisa satunya jadi. itu sama si Bapak ini kan kalau Mbak Fia tadi kan bilang nih syarat dan ketentuan berlakunya itu seperti ini ada, kita juga pasti tahu lah ini orang benar sakit apa enggak sih. Iya. Ya dinilai dari track recordnya, behaviornya, kita kan pasti tahu gitu kan. Nah mungkin si Bapak ini ngejelasin orang yang seperti itu, tapi dia tidak bilang ada loh orang yang seperti ini dan ada juga orang yang seperti itu. Tidak menggarisbawahi ya gitu, istilahnya tidak memisahkan antara dua orang itu ya. Iya, jadi kayak ini kayak mengeneralisir gitu. Betul, secara pukul umum. rata semuanya. Oh, orang tuh nggak boleh sakit. Kayak gitu. Kalau orang sakit udah pasti sabotase bisnis perusahaan gitu kan. Seperti itu jadinya ya. Menurut Bapak itu ya. Bapak sih. Ya, sudahlah. Kalau begitu, begitulah Sobat Aloha tanggapan kita mengenai update yang beredar di dunia maya untuk saat sekarang ini ya. Iya, betul. Oke, kita akan bukan mengomentari, kita akan berusaha untuk merespon kira-kira apa sih yang lagi ramai sekarang dan kalaupun emang itu berguna untuk Sobat Aloha apa yang sudah kita jelaskan barusan, silakan ambil kemana. Kalau enggak, ya mau diapain juga nggak apa-apa, kayak bungkus gorengan juga nggak apa-apa. Bisa ketik di komen misalnya dari Sobat Aloha pengen Mak coba bahas tentang ini dong gitu, atau bisa bahas tentang ini dong gitu. Si Kang Den bahas tentang apa dong yang lagi viral seperti apa sih pendapatnya, atau di Bali lagi kayak gimana sih situasi yang kayak seperti itu misalnya seperti itu. Silakan, kita open, kita akan membahas in a good way dengan persepsi kita masing-masing sih, tanpa ada maksud kontroversial atau apapun itu. Iya, gitu aja. Oke, kita pamit. Ciao.